bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin Allah kita bisa berkumpul walaupun secara online, tetapi tetap dihitung majlis ilmu, majlis yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin cerdas, selalu mencari solusi, selalu mencari terbaik, agar selalu dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala mempelajari ilmu. Tetap kita berusaha untuk mendekatkan diri agar kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala mempelajari ilmu, khususnya di saat-saat ibadah yang luar biasa seperti bulan Ramadan. Ya, ketika kita dekat dengan bulan suci Ramadan, seorang mukmin berharap menambah iman dan taqwa agar di bulan Ramadan mengambil kesempatan ibadah, puasa, qiyamul lail dan lainnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu musim, kata ulama, musim ta'at, musim ta'at. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kehendak kita sebagai manusia, sebagai orang manusia, banyak kesibukan kita. Kadang-kadang kita lalai. Walaupun kita terus-menerus menjaga salat, jaga 5 waktu dan lainnya, tapi biasa karena kesibukan kita di dunia, kita kadang-kadang lupa. Ya, perlu kita mengingatkan diri. Perlu kita mengingatkan muhasabah agar kita dekat lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu musim, seperti musim dunia. Dunia itu ada musim. Ada musim bisnis, ada musim belanja, ada musim lebaran. Ya, kalau belanja tiap hari. Tapi sebelum musim belanja itu, seperti lebaran atau apa, kita belanjanya untuk setahun, untuk sepanjang tahun. Karena itu namanya musim. Hanya dalam 1 tahun sekali saja kita semangat, kita membelanja untuk sepanjang tahun. Misal musim baju, biasanya di antara kita kalau beli baju itu persiapan untuk lebaran. Betul, biasanya untuk lebaran. Bukan artinya hanya kita beli baju hanya lebaran, kita tetap sepanjang tahun kita beli sesuai kebutuhan, tetapi sebelum lebaran persiapan kita lebih mantap. Begitulah taat. Kita selalu bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebelum atau di bulan Ramadan di musim taat, seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambil kesempatan. Karena itu para salafus salih, mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bertemukan mereka dengan bulan suci Ramadan. Bukan hanya di bulan Sya'ban, bukan hanya di bulan Rajab, bahkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Bayangkan saudara, 6 bulan sebelum bulan Ramadan, mereka berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Mereka berdoa, mereka bekerja keras untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu ada rahasia luar biasa. Itu bulan Ramadan hadiah, gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya di bulan suci Ramadan ini, seorang hamba bisa mendapatkan sertifikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas dari api neraka. Bayangkan, fi kulli layla, setiap malam di bulan Ramadan, Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Khususnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran hudan linnas. Hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga terbuka. Pintu-pintu neraka tertutup. Artinya apa pintu-pintu surga terbuka? Pintu-pintu neraka tertutup. Kata ulama, artinya mudah sekali agar kita masuk ke dalam surga. Artinya perjalanan agar kita memasuki ke dalam surga itu mudah, gampang, sudah terbuka pintunya. Artinya seorang menambah ibadah dan taat di bulan Ramadan,
mengurangi maksiat dan dosa di bulan Ramadan, karena itu pintu-pintu neraka tertutup. Itu maknanya. Karena itu seorang para salafus salih, seorang mukmin mengambil kesempatan luar biasa, hadiah Allah, menerima hadiah Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka beribadah merasa kelezatan, kenikmatan di bulan Ramadan. Ada di antara mereka yang berkata, "Kunna natamanna sanata kulluha Ramadan." Kami berharap Ramadan itu bukan cuma sebentar, bukan cuma 1 bulan, tetapi kami berharap Ramadan itu sepanjang tahun. Bayangkan, sepanjang tahun. Bukan cuma 1 bulan saja. Mungkin di antara mereka, di antara kita, di bulan suci Ramadan agak pusing, setiap hari sudah biasa, pagi puasa, malam qiyamul lail, setiap hari tarawih dan lainnya. Tapi mereka tidak. Mereka senang sekali. Mereka ingin terus beribadah seperti bulan suci Ramadan. Karena itu saudara, mari kita sama-sama mengambil kesempatan itu, kita menjadi orang beruntung di bulan suci Ramadan. Saya menyampaikan 2 amalan. Persiapan seorang mukmin menyambut bulan suci Ramadan. Ketika bertanya kepada ulama, siapapun yang bertanya kepada ulama, persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan apa? Rata-rata jawabannya satu, at-taubatu wal istighfar. Persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah at-taubatu wal istighfar. Taubat dan istighfar. Taubat, taubatan nasuh. Istighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menghalangi kita dari ibadah dan ta'at, yang menghalangi kita dari kelezatan ibadah dan ta'at, kenikmatan ibadah dan ta'at adalah maksiat dan dosa, kegelapan yang ada dalam hati. Karena makin kita berdosa, makin kita maksiat mata, lidah, telinga, tangan, itu membuat hati kita gelap. Makin kita dosa, makin gelap lagi. Makin dosa, makin gelap lagi. Walaupun kita beribadah, bertaat, tetapi merasa kelezatan, kenikmatan ibadah hilang. Kenapa? Karena belum ada yang bisa menerima nurul Quran, nurul ibadah. Dalam ibadah ada cahaya, ada kenikmatan, ada kelezatan di dalamnya. Siapa yang bisa menerima, siapa yang bisa menikmati itu, seorang yang hatinya bersih. Karena itu mudah sekali cahaya masuk ke dalam hati. Karena itu sebelum Ramadan, kalau masih ingat saudara, ada malam yang termulia di malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh makhluk di bulan suci Ramadan. Sya'ban, malam 15 Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah besar untuk seluruh makhluk di muka bumi. Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kenapa? Kata ulama, persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Agar kita siap, hati kita bersih dari segala penyakit, dari segala dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hati kita bersih suci, bisa beribadah, bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Tetapi yang tidak dapat, itu 2 yang di malam nisfu Sya'ban. Walaupun bukan waktunya saya menjelaskan karena sudah terlewat, tetapi pintu sekali 2 yang tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu musyrik wa musyahid. Musyrik, orang yang bersyirik, yang menduakan Allah. Orang muslim yang bersyirik, yang membuatkan syirik, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang suka percaya sama paranormal, suka percaya sama dukun, suka percaya sama jimat yang dapat dari teman atau beli untuk mendatangkan rezeki atau menghilangkan musibah. Itu semuanya syirik, tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang berselisih, bertengkar sesama muslim, masih merasa dengki, benci, hasud sesama orang muslim, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah penting sekali sebelum menyambut bulan suci Ramadan, at-taubatu wal istighfar. Taubat dan istighfar
dari apa yang tidak diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat itu dua. Taubat istighfar itu dua. Taubat dari kesalahan kita terhadap Allah sesama Allah. Taubat dari kesalahan kita sesama manusia. Saya ulangi lagi. Taubat itu dua. Taubat dari dosa dan kesalahan kita sesama Allah. Taubat dari dosa kesalahan kita sesama manusia. Dua-duanya. Kalau kita ingin amalan salih kita diterima, kalau ingin kita mendapatkan kemuliaan Allah di bulan Ramadan, jika kita ingin mendapatkan keberkahan ampunan Allah di bulan suci Ramadan, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan di bulan suci Ramadan, kita ingin menerima hadiah besar Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan, Al-Quran, ibadah, puasa, salat, qiyamul lail, sedekah dan lainnya, harus kita membersihkan badan kita, membersihkan kehidupan kita dari dua, dari kesalahan dan dosa kita bersama Allah dan dari kesalahan dosa kita sesama manusia. Harus dua-duanya, saudara. Ini penting sekali. Dosa maksiat kita ada dua macam. Dosa sesama Allah, dosa sesama manusia. Kalau sesama Allah itu sudah tahu. Yang kita misal lupa salat, meninggalkan salat, seorang berdosa, dosa mata, dosa apa saja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah sekali kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita bertaubat, beristighfar, mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, kita bersedekah, kita beramal saleh, kita berdoa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dosa kita sebesar apapun, mudah sekali diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak jamaah yang suka tanya, Syekh, dulu saya berdosa terus. Dulu saya begini. Saya langsung mengucapkan, jangan jelaskan dosanya. Ketika mau curhat, ketika mau tanya, tidak perlu jelaskan dosa. Cukup berkata saya berdosa, tapi jangan jelaskan dosanya. Jelaskan kepada Allah, Allah yang maha tahu. Jangan buka apa yang ditutupi oleh Allah. Karena Allah yang menutupi dosa kita. Allah yang menutupi aib kita. Jangan kita sengaja langsung dibuka lagi, walaupun di depan syekh, walaupun di depan ustaz. Tutupilah. Karena manusia enggak mungkin lupa dosa kita. Nanti besok kemudian ketika ada sesuatu sama ustaz, sama syekh, dia bisa buka aib atau dosa kita. Jangan buka sama siapapun. Karena makhluk itu enggak mungkin lupa aib kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Rahman Rahim. Kalau kita kembali kepada Allah, kita memohon ampunan Allah, Allah mengampuni dosa kita dan menghapuskan masa lalu semuanya dihapuskan oleh Allah. Semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal satu titik Allah mengingatkan dosa kita. Kalau makhluk ada kesempatan peluang di dunia, dia mengingatkan, fulan, dulu antum berdosa begini, masa sekarang begini. Ya, jangan, karena itu jangan sampaikan ke teman, ke saudara, ke ustaz, ke syekh. Apapun dosa kita, jangan sampaikan ke siapapun. Sampaikan kepada Allah. Karena ustaz, karena syekh, karena siapapun tidak bisa mengampuni dosa kita. Untuk apa kita sampaikan dosa kita kepada mereka? Tetapi kalau kita sampaikan kepada Allah, Allah maha tahu, Allah maha ampun. Allah yang mengampuni dosa kita. Karena itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfirli wa tub alaih. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, terima taubat kami, ya Allah. Nanti di yaumul qiyamah, ketika taubat kita benar, ketika taubat kita betul, taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menumbuhkan kita, Allah mengingatkan kita, wahai fulan, masih ingat dosa di hari A, ketika kamu berdosa sekian, ketika kamu mengamalkan itu, kita malu sama Allah, kita menakut, gak bisa kita berbohong, gak bisa kita ingkari.
Langsung kita berkata, betul ya Allah, betul ya Allah. Allah mengingatkan kita dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia. Wahai fulan, masih ingat di waktu malam ketika kamu sendiri di rumah? Ya Allah, betul, betul ya Allah, betul ya Allah. Ya fulan, masih ingat masa lalu ketika kamu berdosa segini sih? Ya betul ya Allah, betul ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, tenang wahai hambaku, aku telah mengampuni dosa anda semua. Tenang. Bukan mengampuninya saja, bahkan mengganti jadi hasanat kebaikan. Dosa kita kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengganti dosa jadi taat dan kebaikan. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah tukar dosa kita jadi hasanat kebaikan. Kalau taubat kita benar, kalau taubat kita taubatan nasuha. Itu dosa kesalahan kita sesama Allah. Kalau kita puasa, diampuni oleh Allah. Kalau salat, diampuni oleh Allah. Sedekah, diampuni. Hanya kita angkat tangan, kita mengucapkan, Ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, Allah mengampuni dosa. Tetapi yang kedua, itu yang bahaya, yang banyak di antara kita tidak sadar. Yaitu dosa kita sesama manusia. Dosa kita sesama makhluk. Dosa kita sesama teman, sahabat, keluarga, ayah, ibu, tetangga. Itu tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu hak mereka. Kalau hak Allah, gampang, mudah sekali diampuni oleh Allah. Tetapi kalau hak mereka, harus mereka yang mengampuni. Berarti kita harus bagaimana dosa sesama Allah, kita memohon maaf kepada Allah. Dosa sesama manusia, harus kita memohon maaf, meminta maaf kepada manusia. Karena itu hak mereka. Sebelum bulan Ramadan, saudara, mari kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dua-duanya. Kita tidak tahu apakah bisa, seperti tadi yang kata Ustaz itu MC di awal, saya dengar subhanallah, Masya Allah, kita enggak, walaupun kita belum masuk bulan suci Ramadan, tapi kita merasa Alhamdulillah sudah menyambut bulan suci Ramadan cuma 1 hari atau 2 hari. Tapi tidak ada jaminan bisa kita menyambut atau kita masuki bulan suci Ramadan. Kalau kita masuk bulan suci Ramadan, Allahu a'lam apakah bisa kita bertemu lagi bulan Ramadan, atau ini bulan Ramadan bulan terakhir bagi kita. Alhamdulillah, kalau kita masih ada umur, masih sehat walafiat, itu kesempatan luar biasa bagi kita semua agar kita muhasabah, agar kita evaluasi, agar kita memperbaiki diri kita. Wallahi Ramadan fursah, peluang, kesempatan luar biasa bagi kita agar kita memperbaiki diri kita. Kalau kita di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, kita belum bisa mendapatkan ampunan Allah, belum bisa kita memperbaiki diri, terus kapan lagi? Nabi SAW pernah mengucapkan amin ketika beliau naik mimbar. Beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Nabi SAW mengucapkan amin, menaminkan. Tapi sahabat tak dengar doa. Sahabat belum dengar doa, ya Rasulullah, amin untuk apa? Amin untuk apa? Doa ini apa? Kata Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Nabi SAW menjawab, barusan Jibril datang. Barusan Jibril datang. Dan Jibril yang berdoa. Bayangkan, Sayyidul Malaikah berdoa Jibril alaihissalam. Kata Jibril, Raghima amth, man adraka Ramadan walam yughfar lah. Celaka, hina, rugi orang yang menyebut bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling celaka, paling dihina oleh Allah, orang yang Allah berikan kesempatan sampai menyebut bulan suci Ramadan tetapi tidak dapat ampunan Allah. Langsung Nabi SAW menaminkan amin, amin, amin. Bayangkan, yang berdoa Sayyidul Malaikah, yang menaminkan Sayyidul Anbiya, Nabi Muhammad SAW. Karena itu orang miskin, kasihan, rugi, hina,
yang ketemu bulan suci Ramadan, Allah berikan umur, berikan kesempatan ketemu bulan suci Ramadan, tetapi tidak bisa beribadah, tidak bisa meninggalkan dosa dan maksiat di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan belum bisa kita bertaubat kembali kepada Allah. Di bulan Ramadan belum bisa kita menjaga salat 5 waktu, salat qiyamul lail. Belum bisa kita jaga puasa, ibadah wajib bagi kita, salah satu rukun Islam. Terus kapan lagi? Kapan lagi? Belum bisa kita menjamin masuk surga, mendapatkan jaminan masuk surga di bulan Ramadan, padahal pintu-pintu surga terbuka semua. Terus kapan lagi kira-kira? Karena itu saudara, ini kesempatan. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersihkan kehidupan kita. Banyak teman dan sahabat kita yang mati meninggal sebelum bulan Ramadan. Kita masih ada kesempatan, alhamdulillah. Dan juga tidak ada jaminan bahawa kita bisa ketemu Ramadan lagi. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita semua. Bisa jadi ini kesempatan terakhir bagi kita semua. Mari kita mengambil kesempatan. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dua hal. Dosa sesama Allah, dosa sesama manusia. Dosa sesama manusia artinya apa? Ghibah, caci maki, menebarkan fitnah, menghina orang lain, selalu kita membuka aib orang lain. Itu tidak diampuni oleh Allah. Hati-hati. Jangan sampai kita menyibukkan diri tentang orang lain. Jangan sampai kita senang suka kita dapat bukti kesalahan orang lain. Walaupun orang lain betul mereka berdosa, betul itu aib mereka, kita tidak berhak untuk membuka atau menebarkan aib orang lain. Kita tidak berhak kita menceritakan aib orang lain kepada teman atau sahabat. Teman, sudah tahu belum? Ini fulan saya begini, teman saya begini. Sudah tahu belum? Ini adik saya, ini fulan, tetangga kita, seorang wanita, seorang akhi. Ini dia melakukan ini buktinya. Tidak boleh, tidak diampuni oleh Allah. Baik itu beritanya benar atau tidak benar, tidak diampuni oleh Allah. Harus kita meminta maaf, menyelesaikan masalah. Bertengkar, berselisih sesama saudara, tetangga kita, ayah, ibu, saudara kandung, paman, tete, semuanya yang punya masalah, bersihkan. Jagalah ukhuwah, jagalah persatuan, jagalah silaturahimi. Jangan di antara kita yang memutus silaturahimi gara-gara dunia, alasan hal-hal yang ringan, tidak ada nilai ini. Cuman karena kita dengar, cuman karena kata fulan, cuman dari lidah ke lidah, langsung kita memutus silaturahim, kita benci orang, kita berselisih. Masalah ringan tidak ada nilai, masalah ringan tidak ada harganya, langsung kita memutus silaturahim. Kita punya rasa dengki, benci sesama orang lain. Salah satu cara agar kita masuk surga, mudah sekali kita masuk surga, kita membersihkan hati kita dari segala penyakit, kebencian, kedengkian, hasud terhadap seorang muslim. Mau masuk surga, tidak sanggup ibadah luar biasa, tidak sanggup jaga qiyamul lail, tidak sanggup jaga puasa terus, misal Sya'ban, Senin, Kamis dan lainnya, bersihkan, jagalah lidah, jagalah hati dari segala penyakit, jamin masuk surga. Jaga lidah dari aib orang lain, Allah menutupi aib kita. Tutupilah aib orang lain, Allah menutupi aib kita. Man satara musliman, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang suka menutupi aib orang lain, tidak suka membuka mencerita aib orang lain, Allah menutupi aib kita dunia dan akhirat. Dosa kita ditutupi oleh Allah, diampuni oleh Allah dunia dan akhirat. Karena itu sebelum bulan Ramadan, mari kita taubat ila Allah. Niat saja. Saudara, jangan sampai niat saja belum bisa. Jangan sampai niat taubat belum ada. Hati-hati. Jangan sampai belum ada niat kita meninggalkan dosa dan maksiat. Apa yang tidak ridai Allah subhanahu wa ta'ala, kita belum ada niat meninggalkannya. Hati-hati. Niat.
azam. Allah Maha tahu apa yang dalam hati kita. Ya Allah, ya Allah, saya sudah bosan. Hati saya masih suka dosa tersebut. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, bersihkan hati kami. Ya Allah, saya sudah bertaubat tapi kurang tahu kenapa saya kembali lagi. Curhatlah sama Allah. Ya Allah, saya kurang tahu saya berdosa tapi saya taubat tapi terus saya kembali lagi. Ya Allah, ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, terima taubat kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari dosa. Ya Allah, curhatlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita niat kita benar, walaupun kita besok balik lagi, aman diampuni oleh Allah. Tetapi dalam hati kita niat dan azam sungguh kita bertaubat meninggalkan apa yang tidak ridai Allah. Kita meninggalkan dosa dan maksiat. Walaupun besok kita kembali lagi, jamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, syaratnya dalam hati kita tidak ada yang suka, tidak ada niat kita kembali lagi ke dosa tersebut. Ini taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita perbaiki, harus kita mempersiapkan diri. Yang kedua, ikhlas. Kan tadi saya bilang dua. Yang pertama taubat. Taubat itu ada dua. Taubat dari kesalahan sesama Allah, taubat dari kesalahan sesama manusia. Yang kedua, ikhlas. 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 Yang memberi pahala Allah. Yang membalas salat, ibadah, puasa, sedekah kita Allah. Yang memberikan kepada kita surga Allah. Yang mengampuni dosa kita Allah. Yang memudahkan segala urusan kita beribadah dan taat Allah. Untuk apa? Ada di dalam hati atau otak atau fikiran kita, kita beramal sesuatu untuk manusia. Hati-hati. Kalau ada sedikit saja untuk manusia tidak diterima oleh Allah. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu bergantung dengan niat. Kalau niat kita lillah, ibadah kita lillah, tidak mengharapkan ridha manusia, tidak mengharap ridha manusia sama sekali, kita tidak menunggu balasan dari manusia, tidak menunggu pujian dari manusia, tidak menunggu manusia agar menyukai kita, mencintai kita atau tidak karena ibadah kita. Itu bahaya. Harus kita hanya lillahi ta'ala. Puasa lillahi ta'ala. Salat lillahi ta'ala. Sedekah apapun besar maupun kecil lillahi ta'ala. Dan berusaha kalau ketika kita mengamalkan sesuatu tidak ada yang tahu selain Allah. Seperti puasa. Ini Ramadan sebenarnya madrasah pelajaran ikhlas. Karena ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, tidak ada yang tahu apakah kita puasa atau tidak. Betul? Tidak ada yang tahu. Di depan kalian, saya tidak minum, tidak makan sama sekali. Tetapi belakang ketika saya sendiri, ketika buka kulkas, ketika saya di kamar sendiri, kalau minum, tidak ada yang tahu. Berarti saya puasa. Tidak berani minum atau makan. Kenapa? Karena Allah. Itu pelajaran ikhlas. Saya beribadah walaupun mereka tidak melihat saya. Saya beribadah karena Allah. Makanan halal, tapi diharamkan oleh Allah di siang hari. Saya tinggalkan makanan karena Allah. Dosa dan maksiat itu haram. Saya meninggalkan dosa dan maksiat bukan karena takut sama manusia, bukan karena mereka melihat saya, tetapi karena Allah melihat saya takut sama Allah. Itulah makna ikhlas, itulah makna taqwa. La'allakum tattaqun. Itu intinya dari puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian di bulan Ramadan, agar kalian mendapat hasil dari puasa, yaitu taqwa Allah. Agar kalian dapat hasil dari puasa adalah taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa?
Karena kita sendiri di rumah, nggak mungkin, kita nggak berani melakukan dosa, kita nggak berani memakan atau minum karena kita sedang berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah di Ramadan. Selama di Ramadan, selama 1 bulan, kita bisa menahan diri dari dosa dan maksiat. Kita bisa menahan diri dari sesuatu yang halal, yaitu makan dan minum. Bisa insya-Allah kita sesudah Ramadan menahan diri dari haram sepanjang umur. Itulah makna ikhlas, itulah makna taqwa yang kita dapat di bulan suci Ramadan. Ingat saudara, tidak ada yang bisa membalas kebaikan kita, tidak ada yang bisa mengampuni kita, tidak ada yang bisa memberikan pahala kebaikan salat, ibadah, puasa, baca Quran sama sekali selain Allah. Berarti untuk apa kita mengamalkan sesuatu? Untuk orang lain, agar diketahui orang lain. Senang sekali ketika mereka lihat saya baca Quran. Senang sekali ketika mereka melihat saya salat. Tetapi ketika tidak ada yang tahu, kita malas salat. Itu salah satu ibadah kita, bukan ikhlas. Kata seorang salih, "Idza laqita an-nas", ketika bertemu manusia, semangat beribadah. Ketika duduk sendiri, malas beribadah. Itu maknanya ibadah di depan manusia itu tidak ikhlas. Kalau di depan masjid bersama jamaah, kita semangat beribadah. Kalau kita sendiri di rumah, kita malas beribadah. Artinya itu ibadah kita di depan manusia tidak ikhlas. Hati-hati. Mari kita sama-sama belajar ikhlas di bulan Ramadan. Kita mengamalkan apapun karena Allah. Walaupun manusia melihat, manusia tidak terlihat, tetap harapan saya, tujuan saya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyaklah amal saleh, jagalah amal saleh, jagalah ikhlas. Semoga ya Rabb Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Singkat, ini dua selesai. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Yang pertama, puasa wajib. Kalau di antara kita buka 1 hari puasa tanpa uzur, kalau dia puasa 1 tahun, tidak bisa menutupi puasa hari tersebut. Kalau di antara kita buka 1 hari di bulan Ramadan tanpa uzur, bukan sakit, bukan musafir, bukan hamil, bukan berhalangan, itu saja dia buka, walaupun dia ingin qada 1 tahun puasa full, tidak bisa menutupi hari yang dia buka di bulan Ramadan tanpa uzur. Bahaya sekali. Puasa wajib rukun Islam. Jangan tinggalkan puasa. Yang kedua, salat. Bukan salat 5 fardu, karena saya yakin kalian menjaga salat 5 fardu pas waktunya. Tetapi salat qiyamul lail, keistimewaan bulan suci Ramadan. Tolong ikhwah, akhwat, saudara-saudariku, jangan lewat 1 malam sebelum kita bisa melaksanakan salat qiyamul lail. Belum sampai di masjid, belum sempat ke masjid, kalau salat tarawih saya sedang bekerja, saya sedang di kantor, di toko, enggak apa-apa. Salat sendiri nanti di rumah masing-masing. Yang penting setiap malam jangan tinggalkan salat. Saya belum hafal, apakah harus 1 juz? Tidak. Apakah harus salat saya panjang? Tidak. Semampunya. Yang penting jangan sampai lewat 1 malam tidak melaksanakan salat qiyamul lail. Berarti yang pertama puasa wajib, yang kedua salat, yang ketiga baca Quran. Baca Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran.
Allah memilih bulan Ramadan di antara 12 bulan menurunkan Al-Quran. Ada hikmah, ada rahasia luar biasa. Jangan sampai tinggalkan hikmah Allah. Hadiah Allah Al-Quran. Hudan linnas. Huda bagi seluruh manusia. Kata seorang alim. Ini satu saja saya sampaikan. Hikmah. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan? Kata seorang alim. Karena ketika seorang itu, seorang hamba sedang berpuasa, dia tidak makan atau minum, merasa hatinya lemah, dhaif. Saat itu mudah sekali cahayanya masuk tembus ke dalam hati. Saat kita merasa miskin, sampai makan dan minum tidak bisa kita jauh dari makan dan minum. Nggak bisa hidup tanpa makan dan minum. Berarti bagaimana hati saya bisa hidup tanpa Al-Quran? Tubuh kita, badan kita tidak bisa menjauhkan dari makan dan minum cuma berapa jam, 10 sampai 12 jam. Dari subuh sampai maghrib merasa malas badan kita. Kita menunggu maghrib agar kita buka. Nggak bisa. Butuh makan dan minum, butuh gizi badan. Bagaimana ruh kita, bagaimana hati kita bisa hidup tanpa nurul Quran, tanpa gizi kalamullah. Itu pelajaran. Jangan sampai kita tinggalkan gizi ruh kita di bulan Ramadan. Al-Quran. Para salafus salih di bulan Ramadan mereka berhenti kajian ilmu yang lain untuk apa? Untuk fokus dengan Al-Quran. Sampai mereka berlumba-lumba khatam Al-Quran berkali-kali, 10 kali, 20 kali. Bahkan di antara mereka yang khatam Al-Quran 30 juz dalam satu hari. Di antara mereka ada yang khatam Al-Quran 30 juz dalam satu hari. Selama 1 bulan, setiap hari baca khatam Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Besok Al-Baqarah sampai An-Nas. Lusa dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Karena bulan Al-Quran. Hati-hati, jangan sampai kita tidak bisa kembali kepada Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ini Al-Quran yang Halo Syekh, apakah masih bergabung di dalam room Zoom? 4 sadaqah. Jangan sampai kita tinggalkan sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa setiap hari sepanjang tahun suka bersedekah, suka dermawan. Tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan melebihi dari bulan-bulan yang lain. Kedermawannya sallallahu alaihi wasallam melebihi dari bulan-bulan yang lain. Usahakanlah setiap hari bersedekah. Setiap hari bersedekah semampunya. Berapa bisa? 100.000 setiap hari? 50.000, 10.000, 2.000, yang penting tinggalkan sedekah. Karena sedekah itu salah satu amalan yang memudahkan urusan kita dunia akhirat. Memudahkan ibadah kita sedekah. Beri makanan untuk orang yang berbuka. Buka puasa. Hari di Ramadan. Yang kelima, bersihkan hati dari rasa dengki, hasud, benci terhadap seorang lain. Jangan sampai kita menjaga hubungan kita sama Allah, tidak bisa kita menjaga hubungan sesama manusia. Taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan husnul khuluq. Taqwa berbaiki, kita bergaul, kita memperbaiki akhlak kita sesama muslim. Karena apa? Karena amalan kita semua ibadah, puasa, salat, qiyamul lail itu tergantung dosa kita sesama manusia. Kalau kita tidak menjaga akhlak sesama orang lain, suka kita menghina atau menyebarkan fitnah atau kita mencaci maki atau kita apapun hasud terhadap seorang lain, ibadah kita hilang. Ibadah kita hangus.
kita transfer ke orang lain. Hati-hati. Berarti cara agar ibadah kita dijaga oleh Allah, kita menjaga lidah kita dari aib orang lain. Jagalah akhlak terhadap orang lain. Semoga kita ya Rab semuanya di bulan Ramadan ini selalu menjaga lima amalan ini. Salat, puasa, Quran, sedekah dan akhlak terhadap orang lain. Dan insya-Allah kita sama-sama niat dan azam mulai hari ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak ridai Allah Subhanahu wa taala. Niat dan azam, ya Allah, saya insya-Allah saya berharap menjadi orang terbaik. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, mulai hari ini menyambut bulan suci Ramadan, saya ingin menjadi orang yang terbaik, orang yang saleh. Ya Allah, di bulan istimewa ini, bulan Ramadan, bulan istimewa, jadikan saya hamba istimewa di sisimu, ya Allah. Curhat, angkat tangan, bilang sama Allah. Sampaikan kepada Allah, ya Rabb, tolong bantu saya. Saya seorang lemah, dhaif. Saya enggak bisa apa-apa. Bantulah saya, ya Rabb. Tolong, ya Allah, jangan tinggalkan saya sendiri. Jangan tinggalkan saya sendiri. Bantulah saya agar saya selalu bersamamu, ya Allah, di bulan Ramadan. Ya Allah, di bulan yang terbaik ini, jadikan saya orang yang terbaik, hamba yang terbaik, ya Allah. Ampunilah aku, ya Allah. Terimalah taubat aku, ya Allah. Curhatlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niat kita baik, niat kita salih, khalisa lillah, benar-benar tulus karena Allah, enggak mungkin Allah meninggalkan kita. Jangan sampai kita tidak ada niat dan azam sungguh kita kembali kepada Allah. Jangan kita senang sama kehidupan yang biasa-biasa. Kita senang sama dosa kan yang biasa kita lakukan. Jangan senang. Kalau dosa enggak masalah, itu biasa manusia. Tapi jangan sampai kita senang sama apa yang kita lakukan. Sedih sama apa yang malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa wajar, tapi jangan sampai kita suka dosa, kita hobi dosa. Kita memohon, ya Allah bantulah saya. Saya mulai hari ini sebelum menyambut bulan suci Ramadan, saya ingin bertaubat, ya Allah. Saya ingin kembali kepadamu, ya Allah. Saya ingin bertaubat dari apa yang tidak ridaimu, ya Allah. Allah membantu kita. Sampaikan, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, saya enggak bisa sendiri. Ya Allah, saya enggak bisa sendiri. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Bantulah kami. Astaghfirullah, istighfar terus. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ampunilah aku, ya Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semuanya, ya Rab, semua khususan yang hadir acara online ini, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita umur, panjang umur, sihat wal afiat, iman dan taat sampai kita bisa memaksimalkan ibadah dan taat di bulan suci Ramadan. Semoga hajat kita, niat kita diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan jazak. Saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada panitia kesempatan ini. Semoga menjadi sebab kita bisa berkumpul lagi di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Ana minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.